Jadi, Recording in progress. semua kegiatan gitu ya, Pak, ya? Panjenengan dilibatkan nggak dalam perencanaan anggaran? perencanaan anggaran? Perencanaan kegiatan. Perencanaan anggaran. Perencanaan kegiatan. Oh, kegiatan dilibatkan Ibu. Sebagai contoh ada kegiatan pramuka, ada kegiatan kalau pagi hari itu sholat duha bersama, itu selalu dilibatkan. Ya kalau enggak ya minimal saya ditelepon sama kepala sekolah pemberitahuan gitu Ibu. Kalau mengenai anggaran, panjenengan terlibat sampai di mana? Anggaran mungkin dana untuk pendidikan untuk menunjang kebutuhan siswa yang dari pemerintah itu aja Ibu. Sebatas pemberitahuan aja Ibu. Ikut tanda tangan di laporan? Iya Ibu. Jadi laporan keuangan ada tanda tangannya Pak Iska itu ya. Ya. Selama ini Pak pernah diajak rapat untuk mengevaluasi visi misi. Visi misi kalau rapatnya itu sifatnya kalau ada itu aja Ibu. Soalnya saya juga sibuk di kantor. Jadi kalau memang penting saya hadir Ibu. Tapi kalau tiap hari pulang ya Pak? Iya. Tiap hari pulang. Siap. Saya di desa itu Ibu, di Dusun Buru itu. Ya. Jadi memang warga asli. Siap, warga asli. Menurut Bapak, pandangan masyarakat sekitar terhadap SD Gembong itu bagaimana? Termasuk lulusannya, persepsi masyarakat terhadap kegiatan SD Gembong itu bagaimana? Sampai saat ini itu bagus, pandangannya bagus, pendapatnya bagus. Dalam hal itu tidak ada keluh kesah dari masyarakat yang mengeluhkan anak didiknya sekolah di situ Ibu. Cuma ya itu aja yang tadi dibicarakan tadi, masalah ruang kelas itu Ibu. Itu aja. Dari wali murid juga bilangnya begitu. Kok dicampur begitu Ibu? Kira-kira apa rencananya dari komite terkait kekurangan sains? Siap. Kalau saya sifatnya hanya mendukung, menjembatani Ibu. Seandainya diperlukan untuk link menghadap ke sana ke sini ya saya juga mendukung sekali untuk penguatan. Jadi mendukung apapun rencana dari sekolah ya. Pernah ada ide untuk penggalangan dari masyarakat? Sementara ini belum Ibu, penggalangan dana untuk ini penggurukan lapangan aja Ibu, lapangan depan SD itu aja Ibu. Pernah itu punyanya SD juga? Iya Ibu. Sekarang lapangannya untuk apa? Kegiatan ya belajar mengajar untuk mata pelajaran olahraga, pramuka itu di situ. Jadi nguruknya itu menggunakan dana swadaya masyarakat. Iya. Dengan leader dari komite. Dengan iya. Berarti artinya kita ya Pak. Bisa untuk melengkapi kebutuhan sarana SD. Iya. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler kan tadi ada pramuka, futsal, tulis Al-Quran, PIK. Dukungan dari komite bagaimana Pak? Dukungan dari komite kalau masalah tempat itu mendukung sekali, sebatas acara tersebut untuk memajukan anak didik, warga masyarakat dan juga
wali murid itu mendukung sekali. Sampai dengan saat ini mendukung sekali. Kegiatan tersebut mendukung sekali. Oke. Karena Bapak alumni. Iya. Kesan Bapak sebagai alumni sekarang terhadap SD Gembong ini gimana? Kalau saya pribadi, pesan saya sebagai alumni bagus Ibu. Kan saya cetakan SDN Gembong 2 Ibu. Saya bagusnya kalau tenaga pendidik itu bisa disejajarkan dengan pendidik di kota Ibu. Terus gurunya api. Ya ini sewajarnya saja. Memang yang saya alami begitu Ibu. Dulu sewaktu saya sekolah di situ, ya memang bisa. Saya juga mewakili lomba-lomba di kecamatan dulu Ibu. Itu. Masuk prestasi nih. Enggak, biasa aja. Kalah sama kepala sekolah. Oke, lomba apa Pak dulu? Dulu ya lomba cerdas cermat, puisi, lari itu. Terus ya banyak lah Ibu. Terus suasana pembelajaran di SD Gembong gimana Pak? Menurut Bapak? Siap, kondusif. Kenyamanan, keamanan. Masalah keamanan saya juga bertanggung jawab Ibu. Kalau ada apa-apa sifatnya yang menjurus ke keamanan, ya saya juga turun tangan. Terus kalau masalah suasana di sekolah mungkin kurang nyamannya itu karena satu kelas dibagi menjadi 2 itu aja Ibu. Siap. Oke. Sekarang satu hal lagi. Harapan Bapak terhadap SD Gembong. Harapan saya SD Gembong 2 itu bisa mencetak murid-murid yang lebih kompatibel, bisa dipersaingkan dengan murid-murid yang di kota. Itu harapan saya. Bisa bersaing dengan luar. Agar bisa bersaing kalau menurut Bapak bagaimana caranya? Satu, mutu pendidik ditingkatkan. Kedua, sarana dan prasarana juga dilengkapi Ibu. Luar biasa. Jadi mutlak ya Pak ya. Mutu pendidiknya harus baik, sarannya cantik gitu ya. Iya Ibu, iya. Jadi harus ada upaya yang lagi dibulkan kekurangan ya Pak ya. Iya Bu. Oke. Iya. Cukup itu dia ada tambahan Pak Iska. Budia ada tambahan pertanyaan Pak Iska. Saya cukup. Oh iya, makasih. Makasih. Iya Ibu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beralih ke Mbak Safiyah. Assalamualaikum Mbak Safiyah. Waalaikumsalam Ibu. Monggo dikenalkan Mbak Safiyah sekarang sebagai apa, di mana? Iya, baik. Pertama yang saya hormati Ibu Laili Rahmawati dan juga Ibu Diah Ayunda selaku tim asesor dan juga Ibu Jumiati ya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gembong 2. Nama saya Mbak Safiyah, saya lulusan dari SD Negeri Gembong 2 tahun 2009. Dan sekarang pekerjaan saya sebagai tutor bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare Kediri online. Luar biasa. Sebelumnya dari SD sekolah kemana? Dari SD Gembong 2 saya lanjut ke SMP Negeri 3 Babat, kemudian lanjut ke SMA Negeri 1 Babat atau SMABA. Setelah itu alhamdulillah diberi kesempatan untuk lanjut ke jenjang berikutnya yaitu di Universitas Airlangga Surabaya. Jurusan bahasa Inggris. Sastra Inggris. Sastra Inggris. Lulus tahun berapa dari UNER? 2019, Bu. 2019 dan sekarang menjadi tutor ya.
tutor Pare ya, online di kampung Inggris. Nah, dekat kampung saya di desa sana ya. Nah, luar biasa ini. Nah, yang pertama saya tanyakan, kesannya Mbak Safiah dulu saat sekolah di SD bagaimana? Bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana gurunya, bagaimana kondisi lingkungannya, monggo silakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kesan saya cukup bangga ya bisa menjadi alumni dari SD Negeri Gembong 2 karena dulu sewaktu saya sekolah di sana, saya merasa gurunya cukup mumpuni ya, cukup berkualitas untuk mengajar di daerah maksud saya di SD yang bisa dibilang terpencil ya. Tapi menurut saya kualitas mengajarnya tidak kalah dengan SD yang dari kota begitu, Bu. Kenapa Mbak? Apa yang jatuh? Aku melok kaget. Jatuh. Bentar Bu ya, saya mute dulu. Ini Oke. meja saya. Iya, silakan ditoto dulu. Kok kedobrak ya? Ya, sudah Bu. Nggak apa-apa deh. Tapi kan bukan karena tegang kan, Mak, kedobrak itu tadi. Bukan mejanya dari meja lipat itu loh Bu. Jadi mungkin kepetek tangan ininya. jadi ambruk. Geng. Iya, kurang kuat kayaknya dan Ya. kebanyakan barang di meja. Oke. Jadi tadi sekolahnya oke, artinya guru-gurunya bagus. Tapi kalau lingkungan sekolah, suasana belajar di sana gimana saat Mbak Safiah dulu sekolah? Oke, untuk suasana belajar cukup menyenangkan ya Bu ya, karena guru-gurunya ketika mengajar juga cukup kreatif ya, maksudnya tidak hanya teori saja gitu ya ketika mengajar ya, jadi tidak membosankan. Dulu saat sekolah juga kelasnya 4 gitu ya, zamannya Mbak Safiah? Berapa ya Bu? Sudah lupa berapa kelas ya dulu. Karena sekarang berapa Beda. ya Bu? Jumlah lupa. 3 kelas Bu. 3 ruang dijadikan 6 kelas. Artinya ngalami satu kelas tuh disekat untuk menjadi 2 kelas juga? Iya. Iya Bu, mengalami. Apa yang dirasakan? Misalkan Mbak Safiah sekolah, sebelahnya juga lagi kelas gitu, apa yang dirasakan oleh Mbak Safiah? Dulu nggak tahu ya, dulu kok saya nggak merasa terganggu ya. Nggak tahu kalau sekarang suaranya terdengar oleh kelas lain atau enggak ya Bu ya. Kalau dulu kok saya merasa nggak ada. Nyaman-nyaman saja ya. Dari kelas lain, iya. Kalau Kalau saya anak-anak nggak enjoy salah, aja Bu, ya. Bun. Oh, nah anak-anak enjoy aja ya, karepmu babi sing baopo gitu ya. Nah, itu bedanya anak sama orang tua. Nah, orang tua bising titik itu udah nggak enak gitu ya. Oke, nah menurut Mbak Safiah, mungkin harapan Mbak Safiah untuk SD Gembong ini apa? Ke depan. Baik, untuk harapan saya mungkin yang perlu diimprove, yang perlu ditingkatkan mungkin nggak hanya dari segi infrastruktur ya atau dari pembangunannya saja, tapi juga dari mutu murid-muridnya juga yang harus diperhatikan gitu. Mutu muridnya berarti caranya gimana biar mutu muridnya lebih baik? Nah, misalnya nanti bisa ditingkatkan cara pengajaran guru-guru di kelas gitu ya. Mungkin bisa diimprove lagi bagaimana bisa meningkatkan mutu siswa. Misalnya nanti siswa-siswanya bisa diikutkan olimpiade apa, olimpiade matematika, olimpiade itu masukan. Jadi lebih meningkatkan mutu dengan melibatkan partisipasi siswa ikut berbagai kompetisi di luar sekolah gitu ya Mbak ya. Akhirnya termotivasi untuk menang kalau ikut-ikut lomba seperti itu. Nah, ini dari hati alumni Bu Jum. Mungkin bisa dicatat dengan garis tebal. Nah, jadi ada nggak upaya dari Mbak Safiah? Ada nggak kelompok grup alumni SD gitu? Kebetulan saya nggak ada, Bu. Nggak ada. Dulu berapa orang Bun? Satu kelas? Iya. Mungkin perlu dibuat
kelompok-kelompok alumni, terutama yang sudah sukses, yang sudah sekolah di mana misalkan kayak Mbak Safia gini kan, nanti kalau ada kelompok kita bisa memberi sesuatu ke sekolah. Misalkan Mbak Safia pas libur, ayo saya membuat kelas Inggris untuk adik-adik mungkin di liburan. Oh mungkin alumni yang mana membuat kelas matematik, nah, itu kan luar biasa. Jadi memanfaatkan sumber daya dari alumni. Jadi kalau bisa kan kita juga saling memberi ya, simbiosis mutualis. Dulu Mbak Safia dididik dengan baik. Nah sekarang Mbak Safia sudah punya ilmu, sudah punya kemampuan, nggak ada salahnya nanti menggait alumni-alumni lain untuk meningkatkan mutu tadi dari SDN Gembong. Gitu ya Mbak Safia ya. Nah mungkin dari saya cukup. Ada lagi tambahan Bu Dia? Mbak Safia? Iya pun, saya ingin tanya ke Mbak Safia ini. Mbak Safia kok cantik sekali ya. Iya. Cantik ya Bu Jum memangnya ya Mbak Safia ya. Nah, lulusan sastra Inggris dari UNER, sekarang di Paris. Nah, ini saya tanya Mbak Safia ini karena alumni kan. Tadi kalau nggak salah Bu Jum itu di SD ini kekurangan guru bahasa Inggris loh. Iya betul. Pada siapa tadi? Mas Freddy. Ada ndak kemauan atau keinginan untuk kembali membantu sekolah alumninya itu Mbak Safia? Iya, tapi pendidikan saya itu bukan pendidikan, Bu. Kebetulan saya sastra Inggris, jadi ilmu murni gitu, Bu. Bukan pendidikan bahasa Inggris. Karena beda pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Nggak masalah, bisa akta. Nggak apa-apa. Iya, bisa. Yeah. Tentunya kalau di Pare ya, di kampung Inggris kan, di Pare kan ya. Dan di sana kan juga mengajar juga, berarti teknik mengajarnya kan juga bisa. Walaupun di sana kalau pagi kan diajak jalan-jalan gitu kan, kemudian dengan menggunakan bahasa Inggris. Nanti mungkin kalau mau menyumbangkan tenaganya di SD 2 Gembong ini, wah itu pasti nanti bahasa Inggrisnya castisus itu. Soalnya apa? Pengajar itu orang ilmu murni bahasa Inggris. Ada enggak keinginan itu Mbak Safia? Iya, mungkin nanti bisa dibicarakan dengan Bu Jum ya, Bu ya. Betul. Mbak Safia sudah menikah atau belum? Sudah, Bu. Wah, sudah. Dapat orang Pare. Nah, kalau sudah menikah biasanya kalau ikut sama suaminya itu kan sulit untuk pulang. Nah, makanya pertanyaannya dapat orang mana? Dapat dari guru di sini, Bu. Nah, ya kan orang Pare. Bukan, Bu. Guru di SDN Gembong 2, Bu. Loh, ya bisa pulang kalau begitu. Mana suaminya, Bun? Suaminya Bapak Ahmad Mukhlisun, Bu, di sini, Bu. Oh, lah dalah. Yang juara ini. Makanya Pak Mukhlisun guyang dari Mbak oleh tingkah Bunda. Ya mungkin saja suatu saat nanti Mbak Safia ingin mengabdikan ilmunya di sekolahnya dulu. Ya, itu kan lumayan itu Bu Jum. Dapat tenaga sepasang suami istri di situ. Iya. Dan yang jelas kalau ngajar itu kan apalagi di tempatnya untuk sekolahnya dulu dengan ikhlas, dengan senang itu jadi manfaat ya nantinya. Sekarang berarti Mbak Safianya di Pare. Enggak, online kok. Ngajarnya online di rumah. Online saya di rumah sekarang. Di rumah Bu, di Gembong sana. Enggak, maksudnya itu kalau Mbak Safia pas ada di kampung Inggris. Nah, kelasnya itu online lewat Zoom seperti ini. Gitu. Jadi nanti saya send link gitu ke siswanya. Yang itu ya, persiapan IELT yang ke luar negeri gitu ya? Iya, ada TOEFL, ada IELTS, IBT. Gitu saya kira yang online, Bu. Karena saya pernah ke sana pun 3 kali. Oh iya, saya juga setiap liburan anak-anak saya mesti saya taruh di sana. Sehingga pinter-pinter bahasa Inggrisnya.
Oh ya sudah itu aja Bun. Nggih, nggih, Mudah-mudahan nggih. nanti Mbak Safia bisa Semangat membantu. mendharma baktikan ilmunya lagi di SDN Gembong ya Bu Safia. Ya, dikasih jam pas nggak virtual Bun. Nanti kan virtualnya Tapi jangan digandengkan sama Pak Mukhlisun, nanti nggak jadi ngajar nanti. Nggih, Oke, mungkin saya sampun, kira Bunda. cukup. Nggih. Makasih ya Terima Mbak kasih Mbak Safia. Safia ya. Pak Mukhlisun makasih sudah meminjamkan istrinya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke guru ya. Maaf Bunda, ini Ibu Wali Murid kayaknya besok enggak bisa hadir karena ada pertemuan di sekolah anaknya. Jadi sekarang ini sudah hadir di SD. Oh, kalau Enggak, gitu, Bunda. Wali murid. gini. Kalau gitu, HP-nya Bu Jum pinjamkan ke Wali. Saya tak diskusi langsung wawancara lewat HP-nya Bu Jum. Bu Dia lanjut wawancara Oke. dengan guru. Ya? Oke. Sini ya, Bu Sarah sini ya. Bentar. Sudah gabung kok Bunda. Enggak, kalau barengan nanti menghemat waktu, Bun. Oh, Jadi dengan video call aja. video call nggih. Oh, nggih, Bunda. Siap. Sama Bunda Laili nggih. Nggih. Terus gurunya siapa Bun ini? Gurunya Bu Siti sama Bu Dia. Ya, wawancara sama Bu Dia ya. Nggih. Bu Siti, Bunda. Gantian, Bu Bunda itu gantian. Saya balik. Saya dengan siapa? Ya, Bunda. Nggih. Gurunya siapa yang mewakili? Bu Siti Aisyah. Bu Siti Aisyah. Yang mana Bu Siti Aisyah? Oh, yang ini tuh. Bunda. Anu saja di tempatnya Bu Jum tadi. Bu Siti Aisyah. Pindah ya, pindah ke suka jelas dengan kepala. Soalnya di situ backgroundnya yang apa belakangnya terang jadi blur ya. Nah, oke. Siti Aisyah. Oke. Bu Siti tadi kan juga sudah mendengar wawancara saya dengan Bu Jum ya, mungkin sedikit banyak ada kesamaan ya. Tapi nanti karena ini kita itu berbasis kinerja, jadi saya akan ingin mengetahui pola kerjanya teman-teman ya. Jika penjenengan menjadi guru itu apa yang penjenengan lakukan dan seterusnya, mulai menyusun perangkat, pengelolaan kelas gitu ya, penilaian itu mungkin yang akan saya tanyakan kepada Bu Siti Aisyah. Bu Siti Aisyah, guru kelas berapa Bu Siti? Kok tidak mendengar ya? Bu Siti? Suaranya kok kecil ya? Kurang dekat. Siap. Oke, coba dites dulu suaranya. Halo. Halo. Oke, cukup.
Yeah. Bu Siti Aisyah guru kelas 6. Menjadi guru sudah berapa tahun, Bu Siti? Saya ngajar di SDA di Bantuan itu GTT-nya 13 tahun. Jadi sampai sekarang hampir 20 tahun, Bun. 20 tahun? Suaranya kok kayak jauh gitu ya? Iya, Tapi. Iya. Iya. Terus panjenengan wajahnya cuma separuh juga saya lihat dari sini. Biar jelas ini saya sudah mendekat, Bu. Oh, Di iya. HP mama enggak? Jadi sudah 20 tahun mengabdi menjadi mengajarnya apakah dari dulu kelas 6 saja atau mungkin pindah-pindah begitu atau spesialis kelas 6 gitu? Ngajar kelas 1, lanjut kelas 2, kemudian kelas 4, 6. Oh gitu ya, berarti apa mengikuti siswanya gitu? Enggak, Bun. Kelas 6 ini baru 2 tahun. Oh 2 tahun. Bun, yang paling jenengan paling nyaman itu ngajar kelas berapa? Insya Allah ya, dinikmati semua, Bun. Kalau yang paling sulit ngajar kelas berapa? Yang paling sulit mungkin ngajar kelas 1. Karena masih kecil-kecil gitu ya. Iya. Kadang minta pipis gitu masihan ya diantar gitu. Masih sulit untuk diomongi gitu ya. Iya. Kalau ngajar kelas 6 itu mungkin lebih mudah karena kan mudah diarahkan gitu, Bu. Kalau kelas tinggi kan sudah ngerti ya diomongi. Iya. Oke, Bun, saya tanya tentang RPP saja sekarang. RPP-nya Bujum sampean. Panggilannya Bu Siti, Bu Ais, Bu Siti. Yeah. Bu Siti, RPP-nya pakai RPP yang apa ini? RPP K13. Yang berlembar-lembar itu? Iya. Atau yang satu lembar? Oh, ini yang baru ini pakai RPP yang 1 lembar. Itu berarti RPP inspiratif ya namanya ya. Tadi kan ada komponen inti. Coba disebutkan lagi Bu Siti. Komponen inti daripada RPP apa? Di dalam RPP itu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Oke. Kalau di dalam jenengan tujuan pembelajaran itu ngambilnya dari mana? Tujuan pembelajaran itu sudah tercantum dalam indikator. Dan berangkat dari indikatornya, Bun. Berarti kan jenengan menjabarkan dari indikator kan menjadi tujuan pembelajaran. Iya. Sekarang untuk membuat tujuan pembelajaran itu yang ada di indikator tuh yang jenengan perhatikan apanya? Yang sesuai dengan materi pembelajarannya. Materinya, terus apalagi yang diperhatikan? Sesuai dengan KD dan materi pembelajarannya. Oke. Dalam suatu KD itu ada komponen apa saja? KD ada menyangkut I1, I1 ada sikap sosial seksual, menyangkut pengetahuan dan keterampilan. Bun, jenengan di dekat jenengan itu ada enggak RPP di situ? Ada. Coba jenengan ambil. Iya, sudah pun ada. Coba jenengan bacakan satu saja tujuan pembelajaran. Ya. Ini kebetulan RPP kelas 6, 1, skemanya organisasi, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu
Setelah mengamati reklame, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame, contoh yang memberikan Kurang jelas ya. Coba. Berarti setelah mengikuti pembelajaran, ya, terus pelan-pelan aja Bu. Ini kok suaranya nggak jelas ya? setelah mengamati reklame, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. Ini dari contoh Yang diberikan dengan cermat. bentar. Oke, saya baca ya. Setelah siswa mengamati tentang reklame, maka siswa diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan Dengan cermat. Nah, kata-kata ini Bu Siti, dalam suatu tujuan itu ada berapa komponen sebenarnya? Ada 4 komponen. Nah, apa saja? Komponen A, B, C, E. Sing kolaborasi Audiennya yang mana ini? siswa. Behaviornya? Coba yang satu dimatikan, yang apa ya, bengong ini? Ya. Yang tempatnya Bu Siti tadi dimatikan. Sudah. Oke, soalnya bengong itu. Iya. Oke. Terus behaviornya yang mana? Behaviornya itu pembelajarannya. Pembelajaran. Conditionnya? Kondisi situasi ruang saat pembelajaran. Degree-nya? Degree-nya Oke, terima kasih Bu Siti. Mungkin saya bisa jelaskan ya. Pembelajaran yang akan dicapai. Jadi begini Bu Siti, di dalam suatu KD, di dalam suatu tujuan pembelajaran, itu mempunyai 2 komponen saja, 2 saja. Ya. Apa komponen itu? Satu yaitu kompetensi. Yang kedua adalah materi atau konten. Itu. Nah, kompetensinya yang mana? Dari tujuan pembelajaran yang dibaca oleh Bu Siti tadi. Dengan melihat reklame, dia mampu mengidentifikasi. Kata mengidentifikasi inilah yang dimaksud dengan kompetensi. Sedangkan materinya yang mana? Kontennya? Reklame. Yang disebutkan oleh Bu Siti, ABCD, memang dalam membuat suatu tujuan pembelajaran, itu sebaiknya memuat 3 komponen ini juga. A, B, C, D, audien, behavior, condition, dan degree. Ya. Jadi tadi audiennya yang mana? Audien itu adalah subjeknya, siswanya. Behavior itu apa? Behavior. Sebenarnya ABCD itu ini nanti susunannya tidak ABCD tapi CABD. Ya, kebanyakan jadi siswa. Berarti dengan ini melihat reklame itu condition. Ya, audiennya adalah
siswa. Baik. Kemudian behaviornya apa? Mampu mengidentifikasi. Jadi behavior itu sama dengan kompetensi. Sedang degree-nya apa Bu Siti di sini? Degree-nya yang mau dicapai itu. Degree-nya berarti dengan cermat. Ya, mungkin nanti dipelajari lagi. Ya, bahwa sekali lagi dalam suatu tujuan pembelajaran dalam suatu KD itu ada berapa komponen tadi? 2 komponen. Komponennya apa saja? Kompetensi dan materi. Sekarang saya tanya Bu Siti, di sini kan komponennya adalah mengidentifikasi, toh ya. Jadi di sini kemampuan yang ingin dicapai itu adalah siswa mampu untuk mengidentifikasi. Untuk mencapai ini caranya bagaimana? Pembelajaran yang penjenengan lakukan itu. Yang pertama kita menunjukkan sebuah contoh reklame, kemudian kita memberikan pertanyaan yang bisa memotivasi siswa untuk menjawab. Maaf, ini kok bengung ya. Coba tempatnya Bu Siti ini kan kosong ya, nggak ada orangnya ya. Iya, nggak ada orang. Itu dimatikan saja, coba dimatikan. Maksudnya kameranya juga dimatikan coba. Itu bengung bukan? Nah, ini saya lihat. Sudah, Bun? Ye, sudah. Atau dikecilkan volumenya ya. Oke, wah, aku mau takut-takut dia. Sampai lupa. Untuk siswa agar bisa mengidentifikasi. Langkahnya apa? Nah, langkah yang pertama kita menunjukkan contoh sebuah reklame. Kemudian kita memberi pertanyaan yang bisa memotivasi atau menggugah siswa untuk menjawab. Bisa kita tunjukkan reklame itu. Coba sebutkan ini gambar apa atau gimana seperti itu, Bu. Terus? Ya, nanti siswa akan Sebentar, Bun, menyebutkan. saya mohon izin sebentar. Enggak, monggo. Oke. Soalnya saya bau gosong ini. Enggak. Ya, dilanjutkan Bu Siti. Oke. Tadi sampai mungkin kita bisa memancing siswa dengan gambar sebuah reklame tersebut. Dari siswa secara langsung bisa menyebutkan atau mengidentifikasi reklame tersebut, Bu. Oke, baik tuh. Sebelum anak itu bisa mengidentifikasi, apa yang harus diketahui oleh anak itu tentang reklame? Kita menunjukkan gambar tersebut, anak-anak menyebutkan itu yang ada pada gambar reklame itu apa saja, mungkin seperti itu, Bu. Saya tanya Bu Siti, ciri-ciri reklame itu apa tuh Bu Siti? Ada gambar, warna harus jelas, ada judulnya, Bun. Kalimatnya atau bahasanya harus menarik. Kemudian ditaruh atau dipasang di tempat yang umum. Tempatnya strategis ya. Iya, strategis, Bu. Ada lagi? Gambar menarik. Terus warnanya mencolok. Judulnya menarik, bahasanya juga menarik gitu ya. Iya. Terus kata-katanya mudah difahami oleh khalayak luas. Oke. Kata-katanya berarti yang familiar ya. Bahasanya. Oke, Bu Siti, kalau saya boleh memberi masukan ini ya. Jadi untuk siswa itu bisa mengidentifikasi apa yang harus, pengetahuan prasyarat apa yang dimiliki oleh siswa, bahwa siswa itu harus mengetahui apa tuh ciri-ciri reklame itu. Kan itu tuh ya.
sebelum anak itu mengetahui ciri reklame, dia tidak akan pernah bisa mengidentifikasi. Jadi akan tahu gambarnya, gambar reklame harus ada gambarnya misalnya. Gambarnya tuh gambar yang bagaimana? Oh, warnanya harus begini, kan begitu tuh ya. Kemudian warnanya harus menarik, jelas gitu ya. Terus kemudian judulnya juga harus mewakili daripada apa isi reklame itu, kan itu ya. Kemudian bahasanya juga harus menarik. Jadi menarik itu merangsang anak kita, orang lain itu untuk ingin tahu, kan begitu nggih? Kemudian tempatnya harus di tempat-tempat yang strategis. Kata-katanya harus familiar, jangan kata-kata yang sulit. Kalau kata-kata yang sulit maka orang tidak paham. Gitu nggih mungkin. Ini ketika anak-anak itu melihat ya gambar reklame yang diberikan oleh guru, anak-anak akan melihat tuh ya. Guru ini kompetensi yang diminta adalah mengidentifikasi. Maka ketika anak akan mengidentifikasi ini, apa yang dilihat oleh anak ya ciri-ciri ini. Gitu? Iya, Bu. Jadi nanti mungkin pertanyaannya atau tabelnya itu bagaimana gambarnya, bagaimana warnanya, bagaimana judulnya, bagaimana bahasanya, dan seterusnya. Nah, anak-anak akan mengidentifikasinya di situ. Nah, berarti disimpulkan bahwa reklame itu sudah merupakan reklame yang baik atau belum. Ya. Jadi ketika ada kompetensi di sini yang mengidentifikasi, maka guru harus membuat langkah-langkah apa ya? Bagaimana langkah-langkahnya dalam suatu pembelajaran sehingga siswa nanti mampu untuk mengidentifikasi. Nah, untuk identifikasi ini merupakan C berapa, Pak? Identifikasi ke Ibu. Memberikan identitas kan ini ya. Ini C2 ini. C2. Nah, untuk bisa meraih C2 itu harus ada C1-nya dulu pasti nih. C1 merupakan pengetahuan prasyarat. Apa ini tadi pengetahuan prasyarat? Berarti harus tahu ciri-cirinya. Kalau hanya mengidentifikasi loh, lain dengan menganalisis. Kalau ini mengidentifikasi ya, itu nggih Bu Siti ya, mungkin itu masukan juga. Nggih, Bunda. Terus masih RTP. Kemudian tentang pendahuluan ya. Tadi kan ada 3 ya. Ada pendahuluan kan ya, ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian assessment atau penilaian. Nah, di dalam suatu kegiatan pembelajaran itu ada berapa kegiatan di situ? Ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Oke, kalau dalam pendahuluan apa yang dilakukan guru? Untuk pendahuluan biasanya yang pertama itu kita mengucapkan salam, Bun, berdoa, kemudian apersepsi, ya, apersepsi, kemudian menyebutkan tujuan pembelajaran. Setelah itu mengingatkan siswa pada materi sebelumnya. Itu masuk pendahuluan, Bun. Jenengan paham enggak apa itu apersepsi? Persepsi itu memberikan mengingatkan pembelajaran sebelumnya biar anak-anak itu siap. Terus apanya itu? Jadi mengaitkan pembelajaran yang sebelumnya dengan pembelajaran yang akan kita bahas selanjutnya. Selain itu, persepsi mungkin apalagi ya? Persepsi bisa dengan cara menanyakan kondisi siswa, absensi, terus absensi,
Kondisi siswa Di sini bisa ketika penjenengan pendahuluan itu ya, melakukan apersepsi, yaitu apersepsinya menanyakan materi-materi sebelumnya. Apakah materi yang akan kita berikan itu perlu enggak kita tanyakan? perlu, Bun. Perlu. Berarti itu kita melakukan apa itu? Kalau kita menanyakan itu, materi yang akan kita lakukan, yang kita ajarkan itu. Apersepsi, Bun. Apersepsi. Berarti apersepsi tadi kan sudah disebutkan mengaitkan pelajaran yang dulu. Iya. Jadi tanya yang dulu-dulu tuh ya sekarang. Itu namanya adalah juga persepsi. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Kalau kita menanyakan pelajaran tapi belum kita ajarkan sebelumnya. Yaitu kita menggali pengetahuan awal. Menggali pengetahuan Bu Siti grogi, ayo kita ambil nafas dulu. Iya, Bu, menggali pengetahuan siswa. Menggali pengetahuan awal siswa pre-knowledge-nya ya. Oke. Kalau motivasi perlu enggak ya ini anak-anak ini? Perlu, Bun, biar siswa nanti lebih siap. Kita harus memberi motivasi. Motivasi itu tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan siswa. Semangat. Memberikan semangat. Semangat untuk apa? Untuk belajar. Semangat untuk belajar gitu ya, gak ngantuk gitu ya. Biar siap menerima materi yang akan Tepuk tangan untuk Bu Siti dulu. Jadi itu ada persepsi, ada motivasi gitu ya. Kalau anak-anak SD itu biasanya motivasinya berupa apa toh, Bu? Apakah bagaimana? ujian, Bun, biasanya. Secara verbal. Secara verbal, terus Diberikan. umpama nyanyi-nyanyi bisa enggak? Yuk menyanyi dulu. Ya, Bun, menyanyi. Terus diberi pertanyaan tadi perjalanan dari rumah ke sini itu bagaimana? Itu juga bisa. Oke, jadi motivasi itu mempersiapkan anak ya untuk mengikuti pelajaran yang akan kita berikan. Nah, itu motivasi sehingga semangat ya nyanyi dulu. Nah, kalau anaknya lesu ya nyanyi dulu. Tuh, jadi nah sekarang pertanyaan terakhir saya untuk pendahuluan. Antara apersepsi dan motivasi itu lebih dulu mana? Lebih dulu apersepsi, Bun. Apersepsi dulu, setelah itu terus motivasi. Kalau anaknya ruame gitu, jenengan masuk sana ruame gitu. Ya kita langsung jenengan persepsi. Ayo pelajaran yang dulu apa yang dimaksud dengan ini? Anak-anak bagaimana kira-kira? Biasanya ini pengalaman saya, Bun ya. Kalau anak-anak itu masuk berdoa itu sudah siap. Mulai dari berdoa itu sudah siap menerima materi. Jadi anak-anak itu awal itu enggak rame, Bun. Biasanya ramenya anak-anak itu di tengah-tengah kegiatan pembelajaran itu baru rame. Kan saat-saat tertentu anak-anak tuh ada peristiwa apa, begitu masuk tuh masih dibicarakan gitu. Kan ada yang seperti itu. Iya, ada, Bun. Dia enggak nolak. Kalau seperti itu jenengan memberikan persepsi mungkin tidak. Kalau anak-anak masih umur gitu. Ya ngomong sendiri itu, saya dekati, saya tanyakan ada apa, mungkin salah satu anak disuruh bercerita gitu. Nah, oke, berarti itu memberikan motivasi kan. Nah, berarti antara persepsi motivasi itu tidak harus persepsi dulu. Persepsi dulu baru motivasi terus persepsi boleh atau dicampur kayak es campur enggak apa-apa. Kondisional ya, Bu. Iya, kondisional, betul. Oke. Kalau soal model pembelajaran yang paling banyak sering penjenengan gunakan itu apa? Kalau model pembelajaran itu biasanya yang sering itu wawancara, kemudian anak-anak diberi tugas, diskusi, itu, Bun. Nah, kalau kita bicara model pembelajaran, itu berarti kita sudah membicarakan tentang langkah-langkah, step by step, fase-fase. Nah, berarti model pembelajaran itu apa saja yang ada di K13 apa saja, Bun?
Model pembelajaran di K13. Iya, Pak. Ini K13 sudah mau goodbye loh. Lupa lali. Lupa lali. Fokus ke kurikulum merdeka. Iya, Pak. Kita kok nih. Enggak apa-apa dibisi koncone ra apa-apa wis. Apa, Pak? Yang pertama K13. Bantu enggak apa-apa, dibantu yang lain. Silahkan teman-teman guru. Ayo model pembelajaran yang direkomendasikan oleh K13. Model pembelajaran. Model pembelajarannya. Model pembelajaran. Orientasi. Orientasi, motivasi. Masa itu model? Modelnya. Model. Kalau itu modal madul itu. Kan saya katakan tadi kalau kita bicara model pembelajaran kita tuh harus fase-fase itu langkah demi langkah. Langkah pertama ini, kedua ini, ketiga ini itu ada di model pembelajaran. Contoh, wis tak pancing ya satu contoh yaitu scientific learning, ya toh? Biasa disebut dengan 5M. Terus yang lain apa? Social learning. Yang lain lali learning. Berarti penjenengan kalau membuat RPP menentukan model pembelajaran gimana coba? Mandiri. Apa learning loh. Learning by doing. Pada itu semua Bun. Blank semua Bun. Tenang saja nyantai, minum dulu. Kan sudah saya kasih 1. 4 saja saya kasih 1 kan tinggal 3. PBL Bu, project PBL itu. Terus discovery learning, ya ada lagi. Apa pun. Kok selatan nih Bang? Jadi ada scientific learning. Kontekstual biasanya. Kontekstual itu pendekatannya nanti ya. Jadi ada apa? Scientific learning, ada problem based learning, ada inquiry learning, ada apa tadi? Discovery learning, ada juga yaitu project based learning. Nah, itu ya, itu rekomendasi daripada K13. Yang lainnya boleh-boleh, silakan, enggak apa-apa. Itu model pembelajaran aja sudah enggak saya lanjutkan, itu tambah mumet itu. Penilaiannya pun penilaian tadi sudah saya tanyakan loh di Bu Jum tadi. Yang dinilai apa saja? Penilaian ada penilaian secara lisan, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya sudah. Tadi kan sudah mendengarkan ya penjelasan saya. Oke. Untuk kelas 6 program literasinya apa beda dengan kelas lain? Sama Bun, sebelum 10 menit sebelum pembelajaran dimulai itu diadakan itu ya, membaca itu ya. Iya. Oke, media pembelajaran sekarang. Media yang sering penjenengan gunakan itu media buatan sendiri atau media beli atau yang bagaimana? Atau media alam? Ya, itu untuk media itu kita tergantung pada materi yang akan dipelajari, Bun. Kalau memang tumbuhan, saat itu materinya tentang tumbuhan, kita bisa pembelajaran di luar. Kan di sini sekolahnya itu mewah Bun nggih. Mepet sawah. Mepet sawah, jadi banyak pepohonan. Jadi anak-anak belajar secara langsung
Oh, ini yang namanya daun, batang itu, Bu. Saya lihat sekolahnya kok nggak banyak pohonnya ya. Banyak, Bun. Di belakang Di itu. belakang Kalau di depan ini dulu itu banyak sekali pohon mangga, Bun, karena ini halamannya baru direnovasi, dipaving, jadi tinggal beberapa. Kemarin saya lihat tuh kok nggak ada pohonnya, kecil-kecil cuma berapa gitu. Banyak ya yang belakang ya. Iya, yang belakang Di itu belakang. sangat banyak sekali, Bu. Bu Siti punya enggak media pembelajaran buatan sendiri? yang membuat Bu. Ada itu media pembelajaran itu tentang matematika itu, Bun. Kubus ada, terus tabung itu. Itu buatan sendiri? Iya. Dari apa, Bu, itu? Terbuat dari kertas karton, Bun. Nah, coba diperlihatkan, Bun. Ini, Bunda. Ini kubus. Terus itu bisa dibuka enggak? Ini yang ini sudah enggak bisa, tapi biasanya kita ada jaring-jaringnya juga ada sendiri, Bu. Oh, ada sendiri. Jadi untuk menjelaskan diameternya mungkin ya. Mungkin apanya rusuknya. Ya. Dari jari gitu kan ya? Dari jaringnya itu ada sendiri. Oh, gitu. Selain itu apalagi Bu Siti ada lagi kan? Itu biasanya kalau ada sudah berupa gambar, Bun. Oh, berarti jadi ya? Iya. Oke. Banyak sudah jadi. Coba Bu Siti supaya anak-anak itu aktif di dalam kelas, apa yang guru lakukan? Itu saat pembelajaran mungkin supaya ya itu kadang-kadang yang susah, Bu, kita mengaktifkan anak-anak itu. Kadang-kadang anak-anak itu saat kita menjelaskan materi itu kebanyakan anak-anak itu diam. Nah, diamnya anak-anak itu kadang-kadang itu ngelamun, Bu. Saat itu mungkin saya memberikan sebuah pertanyaan yang sesuai dengan materi yang sudah disampaikan agar anak tersebut bisa menjawab dan fokus kembali ke materi pembelajaran. Arek cilik-cilik ku lho nglamune opo gitu loh. Kadang-kadang anak-anak kelas 6 itu diam itu enggak fokus, Bun. Namun kan dolanane paling ya. Iya, mungkin, Bu. Kebanyakan sekarang anak-anak itu kan sudah kebanyakan bermain HP. Game itu loh mungkin yang jadi masalah. Jadi tadi supaya kelasnya tuh aktif gitu loh, Bun. Biasanya kita bentuk kelompok dan dilaksanakan pembelajaran secara diskusi, Bun. Diskusi. Jadi model pembelajarannya harus model pembelajaran yang berbasis apa tadi kan sudah dibujung tadi. Berbasis kegiatan. Ya. Jadi kan harus membuat LKPD, jangan LKS. Jangan LKS yang beli-beli itu. Ya. Buat aja LKPD sendiri cuma 1 lembar gitu ya. Jadi lembar kerja peserta didik, langkah-langkah apa untuk mencapai bisa mengidentifikasi daripada reklame tadi. Nah, itu bisa individu, bisa dibentuk kelompok kan anaknya tidak banyak kan ya, satu kelas kan 6 gitu aja. Umpama kita memberikan contoh 6 lembar kan bisa. Ya kemudian dibentuk kelompok, kalau satu kelompok 2 orang saja, kalau satu kelompok 5 orang kan satu kelompok tadi. Pernah enggak mengadakan remedi pengayaan? Pernah, Bun. Terus yang diremedi? Yang diremedi itu biasanya anak-anak yang nilainya kurang dari KKM. Terus remedinya bagaimana caranya? Remedi kita cari soal-soal yang anak itu tadi kurang menguasai. Berarti ketika penjenengan melihat, oh ini di bawah KKM gitu ya? Ya. Nah kemudian langsung penjenengan apa yang jenengan lakukan? Langsung anak tersebut yang nilainya di bawah KKM disuruh remedi atau mengulang lagi. Caranya?
Ya, itu mengerjakan soal-soal tadi yang kurang dikuasai. Jadi soalnya yang tadi kemudian dipilih gitu ya. Nomor berapa saja gitu. Ya, biasanya seperti itu. Dilaksanakan kapan itu? Ya, setelah melaksanakan PH, setelah koreksi, tahu nilainya di bawah KKM, langsung setelah itu dikerjakan, Bu. Oh, gitu. Berarti itu namanya remedial test. Nih, tesnya yang diulang. Nah, remedi yang baik itu ada remedial teaching. Ya, remedial itu ada dua, remedial test dan remedial teaching. Nah, program remedi dalam suatu pembelajaran itu yang baik adalah remedial teaching. Jadi ketika penjenengan sudah mengoreksi gitu ya, menilai di bawah KKM, itu tidak langsung jenengan memberikan tes, tapi diberi treatment dulu, memberi perlakuan dulu. Yo, misalnya kamu merangkum ya untuk bab ini, kamu membaca lagi ya untuk yang ini. Nah setelah itu anak-anak baru diberi soal itu yang baik. Jadi tidak langsung begitu dikoreksi kurang dari KKM-nya lagi tes garap peneh. Nah, ya walaupun disuruh garap lagi apa enggak memenuhi KKM itu nanti. Ya. Jadi harus dilakukan treatment dulu ya. Jadi ada tindakan dulu sebelum kita memberikan remedi. Nah, kalau pengayaan bagaimana? Pengayaan itu biasanya anak-anak yang nilainya sudah di atas KKM. Terus remedinya bagaimana? Biasanya anak-anak yang sudah masuk pengayaan itu tidak diremedi. Oh, enggak, maksudnya pelaksanaannya pengayaan bagaimana? Pelaksanaan pengayaannya biasanya anak-anak yang sudah masuk pengayaan ya cuma dimasukkan ke dalam pengayaan gitu aja, tidak ada tindakan, Bu. Pengayaannya berupa apa sekarang? Itu pengayaannya itu ada lembar pengayaan, cukup ditulis nama anak-anak yang masuk ke dalam butir pengayaan. Jadi ditulis namanya saja? Ya, sama nilainya saja, Bu. Oh, berarti itu jenengan tidak melakukan pengayaan. Itu hanya menginventarisasi nilai namanya. Ini kan pengayaan itu diberikan pada siapa? Pada siapa, Bu Siti? Pada siswa yang sudah nilainya di atas KKM tadi, Bu. Ya, yang sudah memenuhi KKM kan gitu ya. Pas KKM juga enggak apa-apa, enggak harus di atasnya. Jadi pengayaan itu diberikan pada anak-anak yang sudah tuntas KKM-nya. Satu itu ya. Tidak semua anak harus diberi pengayaan. Tidak semua, tapi kalau muridnya sedikit ya semua saja enggak apa-apa. Nah, pengayaan ini kan anak yang tuntas ini berarti anak-anak itu yang sudah menengah ke atas kan ya, pinter ya. Iya. Pinter sama pinter kan itulah pokoknya. Nah, ini nanti memberikan pengayaannya itu diberikan ya materi yang tingkat kesulitannya di atas tes yang diberikan. Ya. Jadi tingkat kesulitannya harus dinaikkan, tetapi ini yang lebih utama adalah berupa problem solving. Jadi memecahkan masalah-masalah. Memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, jadi pengayaan itu diberikan pada anak yang sudah tuntas. Jadi nanti diberikan tugas di situ, tidak hanya dicatat. Misalnya tentang reklame ini tadi sudah, ya. Sudah setelah reklame mungkin biar anak-anak tidak hanya mengenal reklame saja, diberi misalnya pamflet, diberi poster gitu ya. Kan hampir sama saja reklame dengan poster. Nah, mungkin akan yang lebih rumit lagi, mungkin seperti itu. Atau disuruh membuat contoh reklame. Itu anak pengayaan seperti ini. Jadi dia sudah melakukan sesuatu yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu adalah pengayaan. Nah, sekarang kalau anak-anak sudah diremedi, nilainya bagaimana? Misal
KKM-nya 75. Iya. Kemudian di remedi dapat 90. Nilai yang jenengan masukkan nanti yang mana? Biasanya dimasukkan sesuai KKM, Bu. Kalau nilainya 100? Ya nilainya 100 juga dimasukkannya KKM, biasanya seperti itu, Bu. Kalau nilainya itu 77? Itu kalau anak-anak yang sudah diremedi semuanya itu nilainya yang dimasukkan adalah nilai KKM. Itu apakah kesepakatan sekolah atau kesepakatan guru sendiri atau bagaimana? Itu kalau dulu untuk anak-anak yang diremedi itu biasanya nilainya itu yang didapat sebelum remedi dan sesudah remedi itu dibagi 2. Itu dulu, Bu. Terus sekarang itu anak-anak yang masuk remedi itu nilainya yang dimasukkan itu sesuai KKM. Berarti berapapun nilainya sesuai KKM gitu ya? Dimasukkan Itu KKM. maksudnya sudah kesepakatan semua guru? Iya, sudah kesepakatan seperti itu, Bu. Kalau itu kesepakatan, maka itu harus ditulis di dokumen buku 1. KTSP ataupun KUSP. Ya, jadi nanti jenengan punya dasar. Karena tidak salah apa yang jenengan lakukan, karena menentukan nilai remedi itu ada 3. Ya, 1 dengan nilai KKM boleh. Kemudian yang kedua dari rata-rata boleh. Ya, yang ketiga dari modusnya. Ya, nanti coba dibaca penilaian K13 itu ada di situ. Bagaimana menentukan nilai remedi. Ya. Ya, Bu. Kalau nanti di kurikulum Merdeka kan tidak ada KKM ya. Tidak ada KKM, tidak ada kenaikan kelas. Tapi adanya ada KKTP ya. Sama juga sebenarnya dengan KKM. Ganti nama saja itu nanti. Iya, kenaikan kelas katanya nggak ada, tapi bagaimana kita ya kalau kredit sistem SKS murni seperti di perguruan tinggi bisa tidak naik kelas. Tapi kalau di sistem di sini kan tidak SKS, sehingga ya masih perlu adalah kriteria kenaikan kelas. Jadi di KUSP nanti juga tetap ada. Ya. Bu Jum pernah enggak disupervisi sama Bu Siti, pernah enggak disupervisi sama Bu Jum? Pernah, Bun. Pernah. Terus setelah disupervisi apa yang dilakukan kepala sekolah? Setelah disupervisi itu biasanya belum ada tindakan, Bu. Kita diberi umpan balik itu ketika rapat dengan semua dewan guru. Oh gitu. Yang tidak diajak diskusi. Ayo Bu Siti, ya setelah supervisi terus dipanggil oleh Bu Jum. Ayo Bu Siti, kita membicarakan tentang pembelajaran yang penjenengan lakukan barusan itu. Gak usah takut sama Bu Jum. Itu biasanya ya sedikit disinggung, Bun, tapi untuk lebih luasnya itu ketika rapat itu biar semua teman-teman itu tahu semua gitu, Bu. Nah, setelah rapat kemudian dengan Bu Jum dievaluasi semua secara umum. Ya, apalagi yang dilakukan? Apa berapat ya wes gitu loh. Salah ya ditindaklanjuti, Bun. Kita memperbaiki sebisa mungkin memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang ditemukan tadi. Tenan loh. Insya Allah, Bun, kita berusaha belajar. Oke. Bentar. Pengembangan profesi, Bu. Bentar ya. Mbak menawa sik merucut nih nanti Pengembangan profesi. Pengembangan profesi. Oke. Ujun untuk mengembangkan profesi itu Bu Jum dan kawan-kawan itu apa yang dilakukan? Bu Siti, Bun. Oh, Bu Siti. Nggih. Bu Jum itu ya. Mulai lelah ketoke. Butuh istirahat, Bun. Istirahat, Bun. Ya, nanti istirahat sekalian nanti aja. Bentar lagi. Yang dilakukan apa Bu untuk meningkatkan pengembangan profesi ini? Untuk pengembangan profesi kita biasanya ada kakak
di gugus, mengikuti kalau ada diklat atau workshop itu kita mengikuti. Sering ikut Bu Siti? Ya enggak sering ya. Rutin bulanan. KKG. Untuk KKG-nya itu rutin Bun, tiap 1 bulan sekali. Tapi untuk workshop ya, satu semester berapa kali itu? KKG. Biasanya itu untuk KKG kelas 6 itu pasti rutin 1 bulan sekali Bun. Oh gitu. Ya. Berarti 1 semester 6 kali, 5-6 kali ya? Yang lebih 5-6 kali Bun. Terus yang dibahas di KKG itu apa Bu? Biasanya yang dibahas di KKG ya untuk kelas 6 itu tentang pembelajaran, terus masalah-masalah yang ada di kelas 6, biasanya ya untuk kelas 6 kan ada ujian, juga seperti itu Bun. Kalau membuat RPP di mana? RPP itu di gugus Bu, KKG. KKG juga ya? Ya, KKG juga. Karena itu untuk membuat RPP itu setiap guru itu dibagi gitu Bun. Dibagi gimana Bu? Dibagi untuk sama mama itu Bun, kan banyak di sini di Kecamatan Babat ini kan ada kurang lebih 35 lembaga Bun. Jadi dibagi setiap guru itu mungkin tema 1 pembelajaran berapa gitu. Untuk tematiknya itu Bun. Oh, jadi RPP-nya kerjasama ya? Ya. Yang lainnya tinggal kopas? Itu ya sama Bun, KKG per kelasnya kan ada Bunda. Tuh. Berarti sesuai kelasnya masing-masing. Pernah membuat PTK enggak Bu? PTK Penilaian Bun. tindakan kelas. Penilaian tindakan kelas. Itu dulu pernah Bun, waktu kuliah. Lama dari guru 20 tahun nih loh. Waktu kuliah kan sudah sambil mengajar Bun. Oh gitu. Nggak, untuk kenaikan tingkat kan jenengan perlu PTK itu. Iya Bun, kenaikan tingkat juga membuat PTK. Penjahit no paling. Oke. Mungkin Bunda Leli menambahkan. Jadi ini PNS semua ya gurunya ini? PNS-nya itu 4 Bun. Berarti yang 5 masih belum ya? Honorer ya Bu. Oke. Ini tadi Bu Siti kan kelas tinggi. Yang kelas rendah siapa? Kelas rendah itu Bu Ika, Pak Freddy, sama Bu Diah. Bu Diah mana Bu Diah? Iya Bu. Halo. Halo. Ya asesor. Lah ini Bu Diah. Oh ini Bu Diah. Bu Diah Ayu sama Bu Diah Ayunda. Iya, meh podo. Teman saya dia Ayu Puspitarini. Nah, ini. Puspitarini ini dia Ayu Puspitasari, Bun. Nah, itu podo. Mirip-mirip Bu Diah ngajar kelas 3. Kelas 3, Bun. Kelas 3. Oke. Nah, tadi dengar dari orang tua wali tadi anaknya itu mengidolakan Bu Diah. Wah. Nah, ini ada something ya, Bu. Idola. Idola muridnya kelas 3, Bun. Juga idolanya Pak Sun sama Pak Freddy, Bun. Gitu. Ya. Tadi Bu Diah mungkin triknya kenapa kok disenangi anak-anak, mungkin apa yang diambil? Punya strategi apa? Ya. Ya. Apa Bu Diah? Sabar, Bun. Bu Diah itu sabar sekali, Bun. Oh ya, terus apa Bu Diah? Saya juga sabar, Bu. Grogi Bu Diah. Tegang. Takkan jadi. Tambah tegang.
Ayo Pak Freddy, ya apa Pak Freddy? Jadi, Ngajar kelas, ayo Pak Freddy. ngajar kelas rendah itu kan Kemudian ini seru Bu. ya kan lebih apa ya, interaktif ya. Ya. Bagaimana strategi yang diterapkan Bapak Ibu guru kelas rendah agar anak-anaknya tetap fokus belajar tapi suasananya menyenangkan. Apa strategimu? Loh, ini tanya Budia. Sudah. Kan pidana Bu Siti loh. Sudah nyala. Nah, sudah gimana? Strategi ini dia. Kenapa kok anak-anak itu senang? Ayo, ayo. Kenapa? Itu Bu, apa kita sering memang lebih ke interaksi sama siswa, terus pembelajarannya juga sering itu Bu, mengikuti Pak Freddy di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas sih. Jadi anak-anak itu lebih tertarik juga. Ya. Saat Kalau sesekali rame gitu, kita ajak bernyanyi, ajak bermain sebentar, terus kemudian itu apa? Melanjutkan materi lagi. Ya. Kalau tidak begitu ya nggak bisa kondusif. Artinya kan dia bisa mengoptimalkan sumber belajar ya di luar kelas. Saat di luar kelas apa yang Ibu berikan di situ materinya? Misalkan apa? Sehingga anak-anak itu senang. Ini di luar. Yang di luar kelas. Kelas materi apa? Materi apa? Materi Dari kelas 3 Ibu. Aku cek ae. Dijawab. Dijawab aku. Cuaca kelas 3 Ibu. Contohnya itu ciri-ciri makhluk hidup atau cuaca begitu Bun. Ciri-ciri makhluk hidup berarti apa medianya? Kita langsung itu Bun, apa? Kadang kita keluar kelas, kan di desa itu banyak hewan. Nah, cirinya kita melihat itu hewannya ya. Ya, memang ada banyak Bu. Ciri-cirinya kita langsung lihat hewan itu, kita jelaskan di situ. Kemudian kita menggambar atau menuliskan apa yang sudah dilihat. Dia. Pernahkah dia mengajak anak-anak tidak hanya di luar kelas tapi di luar sekolah? Enggak pernah Bu. Belum jauh. Belum pernah. Sawah gitu enggak pernah ta? Ya, belakangnya sudah sawah Bu. Jadi di luar kelas itu sudah sawah. Sampai masuk sekolah sudah sawah. Kanan kiri sawah. Oh gitu ya. Waduh. Ya. Benua. Tempat benua. Kalau untuk pencegahan perlindungan apa yang dilakukan? Dia mungkin Pak Freddy biar anak-anak tidak melakukan pembulian satu sama lain. Pak Freddy ya itu. Dia atau Pak Freddy. Pak Freddy sih. Ayo gimana Pak? Pertama sebelum pencegahan kita menjelaskan tentang tata tertib itu dulu Bu. Jadi sehingga anak-anak memahami betul tentang tata tertib. Kemudian kami jelaskan tentang poin-poin, ada poin pelanggaran sehingga anak-anak itu tidak sampai mendapatkan poin maksimal menjadi pelanggaran berat seperti itu Bu. Kita selalu menekankan itu dulu sehingga anak-anak benar-benar mengerti. Karena kelas rendah itu mungkin belum memahami betul tentang tata tertib. Sehingga kami selalu menekankan itu dulu Bu. Nah, kemudian masalah di kelas rendah biasanya pertama itu mudah menangis. Nah, mudah berkelahi. Nah, kadang seperti itu. Kadang
sepele itu menjadi permasalahan yang berlarut-larut untuk kelas rendah itu, Bu. Jadi kami selalu mengingatkan kembali tata tertib. Ayo ingat kembali tata tertibnya. Jangan melakukan bullying. Tidak ngerti kata-kata bullying, perundungan, atau bahasa Jawanya ojo ngelokno, ojo pati jawil-jawil, gak boleh nyubit, gak boleh mengejek nama orang tua, seperti itu, Bu. Jadi benar-benar kita menjelaskan bahasa sederhana saja kepada anak-anak supaya tidak berkelanjutan di kelas berikutnya. Seperti itu, Bu. Oke. Tapi misalkan ada anak yang melakukan ngolok-ngolok atau gimana kepada temannya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pertama, untuk awalnya kami ingatkan dulu, Bu, 1 kali. Jika diulangi kembali, nanti kita berikan masukan dan saran, kita nanti sendirikan, dipanggil ke kantor, kita berikan saran semuanya, bujum, kemudian guru-guru lain memberikan nasihat juga supaya tidak mengulangi. Mungkin kalau Mas diulangi lagi, nanti kita lebih intensif lagi mengenal bagaimana kondisi keluarganya seperti apa, seperti itu, Bu. Karena kan hanya anak-anak sini saja, jadi kita bisa pendekatan dengan wali murid, dibantu dengan Pak Sun yang warga sini, bagaimana sih kesehariannya di rumahnya, bagaimana. Kenapa sih anak ini terjadi, Pak? Pernah itu terjadi sampai melibatkan orang tua gitu untuk pernah, Bu. Pernah, apa Karena, contohnya? Contohnya gimana? Ya, berkelahi, berkelanjutan. Misalkan di sekolah sudah kami pisahkan, sudah damai, misalnya sudah tidak berkelahi. Nanti di tempat ngaji atau di jalan masih berantem lagi, nanti kita konsultasi dengan wali murid, kita bersama-sama lah, kita nanti ada apa sih anak ini, apa yang perlu kita lakukan, seperti itu. Oh gitu ya. Tapi sekarang sudah teratasi, Pak, itu, Pak? Teratasi, Bu, teratasi. Karena sudah 2 kali, Bu, 2 kali lah kita pendekatan seperti itu. Oke. Satu lagi, anak kelas rendah itu kadang kan isinan ya, Pak ya. Misalkan disuruh ke depan menjelaskan itu kan isinan. Malu. Malu. Betul. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan biar anak itu mampu berkomunikasi dengan baik? Oke. Awal kami sebagai guru mengidentifikasi dulu, Bu. Anak ini berapa anak yang pemalunya tingkat ketidakpercaya dirinya terlalu tinggi. Kemaluannya. Kita jadi kemaluan. Misalkan kalau anak ini termasuk introvert seperti itu, nanti kita seleksi dulu, Bu. Kalau saya dulu megang kelas 2, ada 1 anak. Nanti kita seleksi dulu kelas 1 ada berapa anak, kelas 3 ada berapa anak. Nah, kemudian setelah kami sudah mendapatkan data tersebut, nanti baru kita melakukan cara-cara yang akan kami gunakan, seperti komunikasi antara guru dan murid semakin intens, Bu. Kita semakin banyak tidak terlalu tegang dalam pelajaran. Kita memperbanyak permainan-permainan yang sedikit menyinggung pelajaran. Jadi tidak terlalu fokus, terlalu inti ke pelajaran. Kadang kita harus ada permainan seperti itu, Bu. Jadi sehingga tidak tegang antar guru dan siswa itu. Siswa tidak terlalu takut dengan guru, sehingga nanti lama-lama siswa yang pemalu tersebut bisa menunjukkan potensinya. Ya, kebetulan ini kan jumlah siswa dalam kelasnya yang kelas rendah kan dikit ya, Pak, mungkin tidak terlalu masalah ya, sehingga bisa melakukan pendekatan interpersonal dulu ya, melakukan satu lagi untuk pengembangan bakat dan minat, Pak. Kan di situ banyak eskul. Apakah ada peran dari guru untuk sebaiknya kamu ikut ini gitu, gimana? Bu. Sekali lagi kami selalu melihat dan mendata dulu siswa ini berbakat dalam bidang apa. Ya, kebanyakan di kami yang laki-laki terutama itu pasti bakatnya di olahraga dan sepak bola. Termasuk karena saya sendiri juga paham dengan sepak bola, kadang saya ajari sedikit-sedikit. Persela ya, Pak ya? Persela. Jadi kami identifikasi dulu, Bu. Kalau perempuan kemarin tari, Bu Ika nanti di kelas 1. Tari Bu Ika ada di kelas 1. Jadi kami saling membagi itu ke peran, Bu. Nanti Bu Ika yang perempuan misalkan di kesenian, di Bu Ika dan Bu Dia. Nanti olahraga saya, seperti itu. Jadi kelas 1, 2, 3 itu berkesinambungan, Bu.
Tapi tari tidak masuk ekstrakurikuler ya tari? Belum Bu, masih belajar Bu. Kita masih menggali karena ternyata kemarin itu kita coba ada bakat-bakat tersembunyi gitu. Waktu kegiatan perpisahan. Ya, ternyata ada Bu, ternyata punya potensi seperti itu. Oke. Nggih, mungkin saya kira cukup sudah Bu Dia. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Bu Dia yang jawab 2, Bu Dia Ayunda dan Bu Dia Ayu Puspitasari. Aku tuh tak jawab ayo anu. Monggo Bu Laili mungkin di anu dulu closing dulu hari ini. Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk hari ini kita sudah banyak lakukan ya. Mulai tadi Zoom untuk presentasi, kemudian tanya jawab kepala sekolah yang banyak karena memang tulang punggungnya sekolah kan di kepala sekolah, kemudian dilanjut oleh wali murid, lengkap ya, komite, alumni, dan guru. Nah, saya kira untuk hari ini yang padat ini cukup, ya, cukup karena nanti setelah ini saya akan melanjutkan berdua sama Bu Dia, sehingga untuk tatap muka dengan Bapak Ibu saya kira sudah cukup. Ya, nanti kalau ada apa-apanya, langsung alhamdulillah, ngono Bu Siti ketok iki. Sinya itu loh kelihatan. Bu, itu buyune saya rada ikhlas saiki. Langsung ekspresinya itu tuampak Bu Siti. Dari tadi sampai sekarang beda Bu ya? Iya, beda banget wis. Beda banget. Saya kira cukup. Tapi untuk besok belum siapa untuk wawancara? Nah, Siswa. jadi besok pagi kita wawancara dengan siswa, wawancara dengan siswa. Mungkin enaknya kan siswa yang disiapkan berapa Bu? Berapa Bu kemarin? 15. 10 paling. 456. 10. Kelas tinggi ya? Iya, 456. Oke, kelas tinggi. Jadi kita wawancara dengan sekolah dan pengamatan PBM. Oh iya Bu, nanti ini sebentar kita lihat sarana di video kan ya Bu Dia Ayunda nggih? Oke. Jadi besok pagi kita fokus ke wawancara dengan siswa dan pengamatan PBM, 1 kelas tinggi, 1 kelas rendah. Monggo siapa yang diutus nanti, yang jelas kami siap mengamatin. Monggo tahap demi tahap yang tadi sudah didiskusikan dengan Bu Ayunda diterapkan ya, dengan harapannya kami melihat yang terbaik. Itu nggih. Ya itu. Kemudian setelah ini saya nyuwun tulung sinten apa Pak Mukhlisun atau Pak Ferdi atau Pak Sapa yang lincah tadi untuk melihat menvideokan secara langsung sarana yang ada sambil berjalan. Monggo saya sambil ngendikan ini apa sambil gitu, dijelaskan ya. Oke. Ini ruang guru ya ini tadi. Yang dipakai ruang guru. Kelasnya dibuka tuh. Iki meneh kelasnya BBM kelas tinggi mbek rendah. Silahkan Wika jenengan sing sampun video monggo. Iya, sing videone santai. Pakai punya siapa Ini HP-nya? ruang apa ya, tolong dijelaskan. Boleh ono gedang gorengnya barang itu. Kono wingko, gedang goreng, weci. Ruang apa Pak? Ini ruang guru. Pak Mukhlisun berbicara dong. Oh, mohon maaf, ke-mute. Oh ya, ini ruang Sudah apa berbicara. Pak? Oke, ini ruang guru Bunda. Biasanya digunakan untuk rapat guru. Samping-sampingnya itu lemari apa itu? Oh ini koperasi Bunda. Oh, koperasi. Ini ruang piala. Ruang piala. Lemari piala. Piala itu. Ini rapot.
rapot siswa. Nah, ini untuk kelengkapan data-data guru dan kepala sekolah. Ini foto kepala sekolah yang dahulu. Yang ditempel-tempel itu apa saja yang ditempel-tempel itu? Oh, ini jadwal kerja kepala sekolah, Bunda. Yang kedua, fungsi dan tugas pengelola sekolah. Yang ketiga ada tata tertib, ada profil sekolah, dan juga program kerja kepala sekolah. Itu kohotnya ada enggak, kohot? Kohot. Belum ada, Bunda. Nah, itu harus ada kohot sama kode etik. Oh, kode etik. Belum ada, Bunda. Kode etik itu harus ada ya di ruang guru. Oh, enggak. Di sisi lain, ini ruang kepala sekolah, Bunda. Oh, disekat ya? Disekat. Disekat oleh lemari ini ki. Akan niki ruang tamunya. Nah niko ruang kepala sekolah tempat duduknya. Meja kepala sekolah. Meja kepala sekolahnya. Ini ada struktur komitenya. Yang kedua ada struktur organisasi sekolah, ada struktur TPMPS sekolah. Ini ada data personalia guru dan juga kepala sekolah. Dan yang terakhir ada data statistik siswa, Bunda. Dan yang terakhir ini ada foto-foto guru juga. Ini ada kalender pendidikan. Dan ini ada komputer, printer, tempat UPS saya sendiri. Double-double ya. Oke, lanjut. Ruang mana lagi? Foto-fotonya sudah saya lihat sudah. Cek halamannya itu gimana? Yang baru diuruk itu yang di paving itu dah? Iya, kemarin pengurukan sekarang sudah di paving, Bunda. Nah, ini Pak parkirnya. Oke. Kemarin sudah Pak parkir bukan tempat parkir. Oke. Wah, dari situ belakangnya itu anu ya. Itu sawah, Bunda. Itu langsung sawah tadi mewah itu loh, Bu. Iya. Sawah sekali, Bunda. Oke. Ini jalan raya, ini langsung sawah. Oke. Ya. Oke. Terus halamannya sangat luas. Luas ya, pelayan. Pengembangannya masih sangat luas ya. Itu statusnya milik SD itu. Milik SD, tanah milik SD. Luar tapi biasa ini. Katanya masih proses, Bunda. Nggih. Ini tampak depan. Oke. Lah ini program pengurukannya masih kurang di sisi sana, Bunda, masih berupa apa? Sebelah barat masih berupa genangan air. Pak, ini apakah mau dipaving semua? Jangan. Jangan. Waduh, eman biarkan rumput. Jadi diuruk tapi di rumput. Pak, itu gedung apa, Pak, di sana itu? Ini gedung TK, Bunda. Oh, TK ya. Milik siapa TK-nya? Ini milik desa, Bunda, milik dusun. Beda ya, beda lagi ya. Yang kemarin ya, Bun ya. Nggih. Nah, ini kan desanya. Oh, kantin. Beginilah suasana kantinnya. Kantinnya semriwing gitu ya. Kantinnya sudah tutup lah itu. Memang sudah tutup, Bunda. Kalau siswanya nggak masuk, penjualnya juga nggak masuk. Nah, ini besok itu ya. program pengurukan meneruskan diri lagi. Ini masih berupa sungai, Bunda. Terus kelasnya, Pak? Dikunci tak, Bu? Kelas 3 tempat. Ini masuk ke ruang kelas, Bunda. Itu kalau depan di paving semua, Eman ya, Bun ya? Ya, Eman. Ya, bagusan rumput ya. Rumput, nggih. Ya, biar mereka aman. Bunda. Oh. Digunakan sekarang. Oke, digunakan. Nah, niki. Oh ya. Itu ruang kelas 6. Tapi digunakan untuk visitasi ini, Bun. Nggih, visitasi.
Itu sudah punya Nah, UHP ini sama laptop, pernahkah administrasinya dipakai begini sekolah, banyak. Pak? Oh, Gimana Bunda? itu kan sudah ada layar, sudah ada LCD, pernahkah dipakai untuk pembelajaran? Iya, biasanya saya gunakan pembelajaran TIK. Oh, TK. Juga biasanya saya gunakan kelas juga. Biar anak-anak lebih tertarik senang ya, belajar. seneng ya. Lanjut di kelas 5. Nah, ini kelas saya. Saya kelompokkan menjadi 4 kelompok ini. Berapa tadi jumlah siswanya? Kelas 5. Enggak yang kelas 5 ini. 13. Kelas 5 sekarang 13. 13. Enggak keramat itu. Hati-hati loh. Ferdi. Pak Muklisan ya ini tadi. Oke. Ini portofolio siswa dan juga hasil karya siswa. Nah, itu sudut bacanya. Sudut bacanya di lemari itu. Nggih, saya taruh lemari ini banyak sekali buku-buku Bunda. Ya sayangnya nggak ada perpusnya, mungkin ruangannya yang nggak ada ya. Jadi, saya inisiatifkan di sudut baca karena nggak ada perpustakaannya. Bisa optimal itu sudut bacanya untuk anak-anak. Bisa dipakai. Bisa, mungkin permasalahannya ya setelah membaca itu kadang buku berserakan. Jadi kita menjelaskan kepada siswa untuk merapikan kembali. Begitu biasanya Bunda. Lanjut. Lanjut di kelas 4 dan 3. Lah ini ruangan yang disekat. Yang disekat. Oh, sekatnya pakai papan gitu ya. Papan ini ruang kelas 4. Dan ini ruang kelas 3. Sekat yang ada permanen tuh enggak ya? Saya pikir dashboard gitu. Tidak, Bu. Hanya sebatas papan ini. Ya, saya tadi kan bayangkan kalau satu nyanyi kan satu mesti terganggu tuh. Iya, masalahnya gurunya harus bergantian menjelaskan. Nggih, bergantian nyanyinya. Di kelas 3 ini, kelas 4 nggih. Ya, mading. Kipas anginnya sudah lengkap. Nggih. Lanjut di kelas 2 dan 1, Bunda. Tanahnya luas sekali. Tanamannya kurang banyak ya. Tanamannya kurang itu. Ya, tanamannya kurang biar lebih seger. Dikasih pot-pot bunga yang kecil-kecil digantung-gantung gitu ya. Ini kelas 1 dan 2. Ngelek ya. Ngelek. Wifi-nya enggak nyampe mungkin. Ada wifi ya? Nggih, pakai wifi. Jaringannya terlalu jauh jadi jauh dari router. Ini ruang kelas 2, Bunda. Kursinya kok beda? Iya, beda ya. Kursi Bangkunya zaman dulu. Lah ya kayak bangku tunggu ya. Bukan bangku Iya, tunggu, dulu saya itu sekolah bangku untuk di kafe itu loh, apa? Yang biasa neng gitu loh, yang jadul-jadul gitu. Iya, bangkunya. Lah kalau mau nulis gimana itu? Yang itu mejanya sangat terbatas ya. Cuma butuh 6. Ya, ini lebih. Jadi ini langsung gandeng ini sama kursi sama meja langsung gandeng. Kalau sendenane geblak iku nek ngantuk. Yang ini ada. Bun, ini bangku zaman saya SD dulu ini. Iya. Saya dulu juga pakai ini, Bunda. Oh ya Allah. Ini kelas 1. Sama kayak kelas 3 dan 4 disekatnya. Nah, makanya di fotonya kok ini saya pikir apa ini ternyata disekat ya. Ini hasil dan juga mading. Kreatif banget kelas 1 ini. Bu Ika ini. Ini apa itu? Oh ini
Ini mading kelas 1. Oh, mading kecil-kecilan ya. Ini sudut bacanya kelas 1. Iya. Kelas 1 sudah bisa membaca semua. Belum. Kurang berapa anak, Bunda? Yang belum bisa ya huruf tahu Bu, tapi ya masih ngulang. Masih mengajari yang sudah bisa Belajar membaca dan menulis ya berarti. Iya. Masih fokus belajar membaca dan menulis perkenalan huruf. Karena di desa ya. Apa mayoritas mereka nggak pakai TK ya? Nggak pakai TK? Itu kan ada TK-nya Bun di sebelah tadi. Oh iya. Belasan itu. Kok masih belum bisa baca? Iya. Itu kan nggak boleh membaca. Iya sih. Ya sih kurikulumnya. Tapi ya kasihan guru SD-nya. Yang kelas 1 dan 2 kasihan banget. 13 Bun. Anak-anak sudah harus dapat mengerjakan Bunda Ceria itu. Nah itu. Kamar mandinya mana? Nggih, Bun, masih perjalanan. Oh iya. Jauh. Gak usah lari, santai aja. Pak Fadi, Pak Muklison niku lek kebelet ya apa Ibu? Anyulan. Ben digocek isik. Ini musola dulu, Bunda ya. Oh, yang itu ya, yang rumah dinas. Nggih. Ruang ibadah. Masih kuncian. Itu kuncinya ada. Kuncinya sudah. Belum. Kuncinya masih diambil. Oh ya, nggak apa-apa, yang mana dulu. Ruang ibadah dan ini gudangnya, Bunda. Jadi satu untuk gudang. Gudang yang berantakan banget. Nggak maksimal kalau dibuat ruang kelas ini. Bener-bener gudang ini berarti. Ya mungkin perlu penataan lagi, dibuat rak-rak. Kan kasihan itu eman alat-alatnya. Iya. Yang paling kecil. Ayo Pak Ferdi grogi ku. Iya sampai gak di kuncine di lobange sampai Nah, masalahnya agak luas. Luas. Wudhunya di mana? Wudhunya di belakang, di samping kamar mandi. Ini ada lemari untuk tempat sajadah dan juga Al-Quran. Nah. Jadi yang eskul baca tulis Al-Quran di situ tempatnya. Di sini, Bunda. Ini mukenanya. Biasanya ada salon di sini. Kemarin saya pindah dibuat adzan biasanya. Terus kamar mandi sama tempat wudhunya. Sudah. Lanjut ke kamar mandi di belakang. Tempat wudhunya seperti ini. Memang seperti ini. Paralon ya itu ya? Paralon biasa, nggih. Ini sudah sawah lagi. Ada berapa itu kerannya itu? Ada 2, Bunda. Enggak berebut anak-anak. Nah, bergantian. Nggih. Laki perempuan digabung. Enggak, biasanya perempuan di dalam sini, Bunda. Oh, di kamar mandi. Itu kamar mandi. Kamar mandi guru. Ini ada kerannya juga. Biasanya yang perempuan wudhunya di sini. Oh, oke. Biar enggak tumpuk. Lanjut ke kamar mandi siswa. Nah, ini keliling itu ya, muter gitu ya. Oke, berbelakangan sama musola. Tuh, sama ada lagi satu lagi. Jeboren di ku anu gayungi. Itu juga ada keran-keran itu. Ini ada keran dibuat wudhu masih bisa. Enggak ada gayungnya, Bun. Dijadikan mainan, Bu, kalau di Iya. Buat mainan, Bu. Ini toilet siswa.
kedua. Berarti jauh dari kelas ya? Nggih, jauh Ujung. Ya ya apa iku lek kebelet gitu loh. Melawayu ngono. Sampun Bunda. Penting bersih. Sudah. Ya. Ada lagi ruangan sudah semua nggih? Nggih. Oke, sampun kembali ke sana. Berarti area apa terbukanya sebenarnya cukup luas area terbukanya. Nggih, luas banget tanahnya. Nggih. Kalau di Dapodik 60 meter. Kalau belajar di luar itu di mana itu ayup-ayupe? Enggak, kan panas semua itu. Di bawah pohon. Oh, di bawah pohon rindang yang sana. Nggih, sini juga bisa, Bunda. Mungkin bisa di setting kayak buat gazebo gitu ya. Oh, gitu Bunda, nggih. Iya. Nanti gazebo yang sederhana yang dari pring-pring gitu kan bisa di kemarin ya, cuma habis perbaikan paving jadi dibongkar semua. Oh, dulunya ada gazebo? Ada di sini. Nah, itu untuk tempat duduk siswa waktu istirahat itu juga perlu ya. Keluar sekolah ya banyak tumbuhan. Iya, saya katakan tadi kok kurang rimbun itu karena itu ya. Iya, ya karena ini dihabiskan untuk paving semua, sayang sekali. Nggih. Tanaman pohon lagi bener. Mangga itu. Ini dibangun tahun berapa ini SD-nya ini? SD tahun 1984, Bunda. Sejak berdiri itu bangunannya itu ya? Nggih. Jadi sudah cuma 4. Jadi hanya dicat-cat gitu aja ya. Ya, aku kuliah. Ada penambahan gedung 1 dulu, Bunda. Juga pergantian atap dan gentengnya pernah diganti. Ini ada tempat cuci tangan. Ini daerah bebas banjir ya, enggak banjir ya di sini ya. Sudah ditinggikan dulu banjir semua Bunda. Pak, itu ruang kelas itu ukurannya berapa ya? Luas. Berapa itu luasnya? 5. Gimana Bunda? Luas ruangan kelas. Luas 8 kali 7 meter. Oh, 8 kali 7. Ya, besar. Besar nggih. Apalagi siswanya kan nggak banyak. Iya. Ya. Yang paling banyak kelas 5, 13 anak. Nggih. Mungkin saya kira cukup ya. Itu untuk kedepannya untuk menjaring siswa baru mungkin perlu trik lagi. Nggih. Misalkan partisinya itu dibuat lebih permanen tuh bagus itu. Jadi dibuat kayak dashboard gitu nutup sampai atas. Sehingga suasananya suaranya enggak bocor. Enggak terlalu bocor enggak. Jadi dashboard yang didobel itu karena kan siswanya kan enggak banyak, mungkin bisa disiasati seperti itu. Jika nanti ada pintu jutulan gitu ya dari kelas ini kelas ini. Mungkin sambil menunggu ruang permanen, kita bisa memanfaatkan ruang yang ada, tapi dengan mengecilkan risiko. Nah, gitu, risiko bising itu bisa dikecilkan. Mungkin cukup nggih, Bu Ayunda sampun nggih? Saya kira cukup untuk hari ini. Monggo silakan istirahat. Nanti setelah ini saya masih melanjutkan dengan Bu Ayunda ya, karena memang kita harus selalu koordinasi dalam penilaian ini, dan kita ketemu lagi besok jam 8. Okay. Bunda, link siswa itu bisa diisi mulai sekarang ya? Sudah saya kirim ke Ibu nggih. Ibu silakan kirimkan ke wali kelas, ke siswa atau ke kelompoknya orang tua, anak yang diminta mengisi boleh mulai sekarang. Di HP-nya masing-masing ya? Iya, di HP-nya masing-masing tinggal ngeklik, itu diklik kan warna sudah biru. Nanti langsung ngisi, dibaca satu apa, ya atau tidak, dia tinggal ngeklik. Ya atau tidak, ya atau tidak. Terakhir
setelah angka 8 tuh kirim. Pastikan sudah dikirim. Sudah, nanti datanya masuk ke saya. Nggih, nggih. Oke. Terima kasih Bu Jum, Bapak Ibu guru semua. Oke, terima kasih atas hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu untuk menyongsong kegiatan. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu mohon keluar dari ruang Zoom ya. Nah, saya tak diskusi dengan Bu Laili dulu. Jadi tempatnya saya pakai berdua. Penjenengan enggak boleh mireng, enggak boleh menginceng. Lift ya, Bu. Keluar nggih. Langsung di lift aja semua. Dikeluarkan semua. Enggak boleh. Lift semua. Iya. Pak Presiden matikan. Keluar. Apa? Belajarnya Budi ya.